Hola Diablos, teknologia. Somebody watching me, it's my anxiety, berat. Emang gitu liriknya. Tuku ale-ale neng Trenggalek, sing hobine mangan lele, kan lele mangan telek. Iya. Yuhu, pagelaran tanpa arah kembali hadir di rumah Anda yang di kulkasnya ada botol marjan yang isinya air putih yang kalau diminum nggak diisi lagi dimaki-maki orang rumah. Sebuah pagelaran yang telah didamba-damba senametskan Korwil Komplek Bojong Kenyot Kabupaten Cianjur. Ada. Ya, kami persembahkan pagelaran tanpa arah 6.9, sebuah pagelaran tanpa navigasi dengan pembahasan topik yang presisi serta seruput nanah rasa cappuccino kentalitatif. Kenapa jorok-jorok ya? Namun sebelum kita ke pembahasan topik yang senantiasa faktual, terlebih dahulu marilah kita semua menyanyikan sebaris lirik dari himne orang-orang yang kalau bonceng ibunya berani nyelip-nyelip truk, pas sampai rumah didiemin seminggu. Ibuku jangan diemin aku, cuma nyelip truk doang. Untung kamu selamat sampai rumah. Oke, selesai, ya cukup. Dan saya akan memperkenalkan kolega saya di meja ini. Sebelah sini adalah Megjani Wardana, Pranakan Biawak Sangi. Sebelah sini Dustin Tiffany, Pranakan Kapibara Horni. Dan sebelah sini Salman Alfaris, Pranakan Salman Ngacengan. Kayaknya ini kurang persiapan. Kurang persiapan ya. Jadi diri sendiri. Tadinya biawak apa? Sangean. Salman itu sekelas biawak memang. Salman itu sekelas biawak. Ganti dong, jangan yang porno dong. Masa baju begini porno? Oke, ganti. Salman Alfarisi, Pranakan Bobby Ngacengan. Cuma ganti karakter doang. Oke, saya kembalikan ke rekan moderator. Baik, terima kasih. Sepertinya Coki kali ini kurang persiapan. Tapi selalu dengan opening yang sangat bombastis. Wah, itu akan menjadi pembahasan kita kali ini. Kata keyword. Iya, jadi lagi ramai di media, bahkan media asing juga sampai meliput bahwasannya mantan teroris yang sempat membongkar teman-temannya, yang akhirnya teman-temannya juga tertangkap dan akhirnya dihukum mati, membuka kedai kopi. Namanya kalau nggak salah, Surabaya, bukan di Bali apa Surabaya? Oh, pelaku bom Bali ya, ini pelaku bom Bali membuka kopi di Surabaya. Ya. Nama kopinya tuh Bombastis Kopi. Bukan. Setahu saya bukan itu. Terlalu nyata itu. Saya bukan itu. Terlalu terang-terangan itu. Tapi maksudnya ini menjadi pro dan kontra pastinya, pro dan kontra. Apakah tempat ini hanya sebuah jebakan untuk para korban-korban selanjutnya? Iya, korban-korban selanjutnya. Ada menu nih, kopinya dengan rasa meledak di dalam, dari kafe. Ya, jadi tidak membahayakan banyak orang ya, membahayakan diri sendiri ya. Tenang, khawatir yang meninggal cuma kamu doang, keluarga kamu aman karena meledaknya di mulut doang, gitu ya. Tapi kita tidak tahu. Tapi yang jelas salah satu alasan dia membuka kopi itu karena ada support, siapa namanya ya lupa. Jadi dia nyobain kopinya siapa Umar Patek ini, terus dirasa wah enak, akhirnya didukung untuk membuka kedai kopi ini. Dan rasanya ya nggak tahu kita rasanya seperti apa. Apakah ketika kita minum langsung wah 72 bidadari gitu. Dan kalau nggak salah ini kopinya juga disupport sama Kemenparekraf ya. Oh iya? Masa? Saya asal bicara. Kenapa? Iya, ntar ada jangan. Kenapa langsung mematahkan ini? Nanti dianggap benar takutnya. Ya kan Kemenkraf mana ini kita kan nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas kita dukung sebagai mantan peracik bom, sekarang dia menjadi peracik bin.
Mantap tuh. Jadi pasti racikannya tuh ya maksudnya meledaknya dalam artian rasanya akan lebih nikmat. Jadi pas minum ini yang dirasa itu bukan hanya kayak enak buat diri sendiri, tapi keluarga pun merasakannya seperti bomba. Oh, sensasinya ya? Ya sensasinya ya. Oke. Sekarang kita ngobrol bareng mantan teroris juga di sini ada Ya. Umar Pante ya. Umar ya. Gak ada nemu yang lain itu aja. Saya tidak nemu. Oke. Ya. Kebetulan saya mantan Bom yang di teroris. mana ya waktu itu Anda? Saya kebetulan di PKB Honolulu, di kantor PKB Honolulu. Ya, di kantor PKB Honolulu. PKB. Honolulu. Di sana juga ada partai PKB. Ada, Pak. Apa singkatannya kalau di sini kan Partai Kebangkitan Bangsa. Iya, kalau di sana Partai Kenikmatan Berselancar. Gampang aja ya kan. Oh, server Server kan Honolulu. Oh, Honolulu. Dia kantornya emang di pantai. Pesisir. Pesisirnya. Berapa yang korban waktu itu? Waktu itu satu kuda. Cuma satu kuda aja. Targetnya emang kuda atau? Kita menargetkan satwa. Memang satwa. Kita habis ini menuju ke Suaka Marga Satwa Gunung Lauser. Habis ini kita targetkan. Yang saya tahu teroris itu marah karena kebijakan negara lain yang akhirnya merusak agama yang dia yakini. Gitu. Ini kuda apa? Kuda kenapa? Karena kan waktu saya di Lombok itu kuda-kuda liar itu liar banget. Jadi mereka mabuk-mabuk. Main lonte gitu-gitu. Kuda-kuda liar di sana tuh. Astagfirullah. Liar banget gitu, Pak. Makanya saya benci sampai saya buru ada kuda liar dari Sumbawa yang kabur ke Honolulu, saya kejar. Memang dia diledakkan sengaja. Kuda burunan liar. Saya sengaja emang saya target itu. Oh, teroris itu. Nah, kalau teroris yang seperti biasanya itu ada apa namanya doktrinisasi dan juga ada kayak hadiah dapat gift. Oke. Dapat ketemu 72 bidadari kalau lu meledakkan kaum-kaum yang memang dipercayai merusak ini gitu ya. Nah, kalau kuda Anda dijanjiin apa? Saya sempat didoktrin kalau berhasil meledakkan kuda, saya di surga nanti dijanjikan 69 boti. Goblok. Oke, sebelum nanya tentang kedai kopi yang teman kamu itu ya. Oke. Di situ ada warga yang was-was. Ini warga was-was. Daerah mana tuh? Di Magetan ya, kalau nggak salah. Was-was itu Magetan. Oh. Ini daerah tuh warga warga was-was. Takut maksudnya? Magetan Pusat, di situ memang terjadi sebuah was-wasan, Mas. Di situ. Oh, karena ada rumor teroris ada di sana. Emang itu namanya kampung was-was. Bertepatan memang dia mendirikan tempat kopi di situ. Di Surabaya itu. Iya, ada namanya kampung was-was. Magetan kan bukan Surabaya, Mas. Mas nggak suka sama Magetan? Kenapa? Anda mau bawa Magetan ke Surabaya, berarti Anda? Ya emang tidak boleh warga Magetan ke Surabaya. Boleh. Nah, jadinya apa? Teritorinya Mas, saya nanya itu nih, Magetan tuh di Surabaya atau di mana nih? Jalan Was-was Kabupaten Surabaya Selatan, Pecenongan, Timur Selatan. Kayak beneran. Ini bener kan nih? Sesuai kode pos. Ya, Magetan Surabaya. Magetan. Magetan Jawa Timur. Jawa Timur. Kabupaten sendiri. Kabupaten sendiri. Beda. Kalau di sini Sama ada Surabaya. Jalan Gatot Subroto ada. Ada. Di Surabaya kan juga ada Jalan Gatot Subroto. Oh, berarti ini Surabaya yang Jalan Magetan. Itu dia. Oh, baru tahu. Padahal nggak ada juga ya. Nggak ada. Nggak ada Surabaya. juga. Masnya Mas, jangan. Saya kan Anda mau saya kaitan dengan kreator Surabaya. Konten yang menjelaskan Surabaya. Dia temannya. Surabaya Ini dibilangnya kan kota L. Anda temennya kan? Anda kasih. Dia bilang kota L, lu kota M kan? Magetan maksudnya Tapi disebutnya. saya kan tidak menjawab dengan inisial, dengan full
full kata tadi yang saya keluarkan, bukannya. Berarti Anda menjelek-jelekan Surabaya juga? Bukan menjelek-jelekan Surabaya. Saya warga sana. Kenapa saya yang diolok-olok? Itu yang salah daripada persepsi Anda bertiga ini. Saya tidak mengolok-olok Andanya, Mas. Enggak, tapi pembelaan Anda, saya warga sana. Jelas tadi saya itu bukan pembelaan, namanya saya nyerang Desa Anda. Was-Was. Ya. Ya kan? Ya. Kecamatan Magetan, Ya. Surabaya. Bukan Surabaya berarti. Aduh, Mas Miau. Dari orangnya. Yaudah, masalah ngawur atau tidak kita semua ngawur. Oke. Ya. Anda juga seperti preman. Tato banyak ini. Kenapa Anda was-was dengan teroris? Bukan, ini saya sedang membela diri. Daripada kita kalau tidak mau seperti ini, kita diolok-olok sama orang, Mas. Kalau kayak gini, mereka was-was dengan kita. Kan sesuai daerahnya was-was yang harus kita ladani seperti itu. Jadi di warga was-was ini, agar tidak was-was, mereka punya cara seperti ditato lah biar Ditato orang lah. malah was-was ke Anda gitu. Iya, ada yang sengaja dia mencodetkan diri di bagian pipi. Biar terlihat seperti Barong. kok barong codetnya di kanan. Suka-suka dia ya. Anda di kiri kan? Masa? Di kiri kan? Oh iya, dia codet di kiri ya? Iya. Tapi nggak ada kan balong cacat. Hah? Nggak ada kan nih balong cacat. Ada itu ada ngomongnya udah cacat. Yang nggak cacat tuh barong, yang cacat balong. Iya. Balong. Ya, ntar saya ngobrol sama Iya. Anda sebentar Mas. karena ngobrol sama Anda tuh kayaknya saya butuh waktu yang lama ya nanti. Iya. Apa yang jadi di warga was-was Iya. ini dengan hubungannya dengan kopi? Mas, ada hubungannya sangat jelas. Seharusnya produksi apa-apa dia ngambil dari kita juga dong. Karena kita memang penghasil kopi-kopi terbesar. Dan ini dia ngambil dari, tahu sendiri kan, dia ngambil dari Rusia. Bubuk kopi itu. Apa? Dari mana sih? Rusia. Rusia. Yes. Bubuk kopi yang diproduksi di kedai kopinya Omar Patek ini dari Rusia. Dilihat dari apa itu bubuk kopi Rusia? Jadi Anda curiga bahwa bubuk kopi itu sebenarnya adalah bubuk mesin? Bukan bubuk mesin. Saya Karena ngambilnya melihat dari Rusia. Saya melihat itu pada saat dia memasukkan Ke dalam truk. memasukkan karung kopi itu ke gudang, ada merek tersembunyi yang saya lihat, Komer. Gimana tidak inian? Komer. Komer. Hah, Komer dari Rusia. kopi Mercury. Bubuknya itu bukan dari Glowing dong, kalau diminum glowing dong. Diminum tapi jadi cantik. Mercury untuk sesuatu, untuk tubuh kita yang tadi. Jadi ini teroris dengan cara silent. Tidak meledak dari luar tapi dari dalam. Itu dia yang saya peruntukkan. Jadi banyak-banyak hal-hal yang istilahnya organ kan seharusnya tidak terlihat. Ini sekarang ingin tampil. Loh, kan karena sudah memakai. Loh, organ pengen tampil tuh gimana? Organ tunggal pengen tampil. Ini organ dalam tubuh pengen tampil gimana? Mau nyanyi apa coba kalau organ tubuh pengen tampil? Mas, jangan melenceng ke sana ya Mas ya. Ada nggak melenceng kemana-mana. Kalau organ tadi yang saya bilang kenapa pengen tampil? Karena dia sudah memakai merkuri, memakai apa-apa. Harusnya kan dia kan pede dengan sendirinya dia akan keluar. Dia ingin mengeluarkan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, ingin keluar kayak macam paru-paru, tulang, tembolok dan lain-lain. Itu dia pengen yang namanya keluar dari tubuh orang. Karena kenapa? Karena dia ingin merasakan bagaimanakah situasi di dunia ini di luar sekarang ini. Seperti itu Mas. Tolong bantu Bang. saya. Jadi Saya nggak tahu nih kemana nih dia. maksud para teroris-teroris yang ngebom tadi itu ingin orang-orang organ-organ di dalam tubuhnya itu keluar. Karena kena bom kan bercerai-berai Ya, itu oke. anggota tubuhnya. Organ-organ tubuh, limpa, ginjal dan semuanya, trakea itu keluar semua Pak. Show off seperti itu dan kebetulan karena saya pernah jadi teroris spesialis kuda ya. Saya juga seperti itu, ingin mengeluarkan kemampuan si kuda itu. Ya. Makanya horsepower itu digunakan di mobil, Pak. Seperti itu kaitannya. Asal tahu, itu ada jasa saya di situ.
Dulu sebelum mobil pakai horsepower, itu pakai cat power dulu mobil. Jadi pas di kayak kurang laku. Awal seperti itu, jadi Ya, dari saya. Ya, Saya oke. dapat pesanan dari Mercedes-Benz waktu itu untuk coba dong ledakin satu kuda biar tenaganya saya pakai di mobil saya seperti itu. Nah, yang diambilnya jasad atau nyawanya si kuda untuk dia adu Jiwanya atau Saya sedot power si kuda itu. Kalau sudah mati, apa yang diambil dari si kuda tersebut? Sekarang sebelum dia meninggal, kita sedot dulu powernya. Baru dia meninggal, jadi powernya tersimpan dalam flash disk 2 tera ukurannya. Baru saya colokin ke mobil. Anda, saya mau nanya dulu ya. Anda Ya. ini gara-gara kan biasanya kalau jidat tuh 2 ya. Iya. Ini kenapa satu kayak as gini nih? Dan ini Mungkin kayak akibat tangga gitu. sehingga Anda kemana-mana nih. Kebetulan saya setelah pensiun jadi teroris, saya magang di Kamboja. Sempat magang di Kamboja, Pak. Gak ada yang benar kerjaan Anda ya. Jadi apa di Kambojanya? Saya? Jadi LC penjudi-penjudi. Saya menemani mereka. Oke. Sebelum kemana-mana lagi ya. Ini ada Salman juga di sini. Iya. Nah kan ini dulu dia di Kamboja dapat begitu. Ya. Ini balak 6 itu dari mana? Balak 6 ini dari ya sumber kekuatan. Wow, kayak avatar. Kayak apa? Kan avatar tuh yang ini Iya, balak. iya. Bagaimana caranya biar balak 6 ini menjadi sebuah kekuatan? Biar jadi keseimbangan aja sih. Oke, diri. Coba berdiri. Berdiri. Ya. Seimbang. Seimbang. Coba jalan. Tangan lu, tentang tangan. Nggak, ini ada kayak ada beban telur dayang di. Tapi jadi seimbang. Iya. Buat dari balak 6 ini. Balak 6. Oke, Salman. Salman ini sebenarnya siapa? Warga pekerja WFC. WFC. WFC itu apa? Ya pokoknya bekerja yang suka nongkrong di kafe. Oh, jadi work from cafe. Jadi From kafe. oke. Pernah ada rasa takut nggak ketika terjadi ada bom di Bali itu meledak di kafe? Takut. Kenapa? Hah? Kenapa? Ya takut meledak di kafe. Ya agak trauma tapi ya kok kafenya kok enak banget, seakan-akan mau kerja nggak di kafe itu hampa rasanya. Oh, jadi apapun yang terjadi pokoknya mau meledak atau Pokoknya mau gua tetap kerja di meledak. situ. Iya. Berarti desainer dia. Kok di sana? Kerja di kafe. Itu kan desainer, sekolah-sekolah Di desainer. kafe. Di kafe mas, di kafe, Kafe. kafe, restoran, kafe and resto. Bukan sendok semen, and kafe juga. resto. Kafe. Kok saya semen dibilang? Nah, meledak saya masih bisa enjoy. Menghindar. Enjoy. Meledak pun. Jadi kalau bom meledak itu kan ada percikan-percikan Iya. besi dan segala. Dia Meleot gitu. Berarti dalam kondisi aman-aman aja ya, karena kamu ini apa fleksibel ya orangnya. Fleksibel. Iya. Ya nggak aman sih. Nggak aman sih. Tapi kamu tahu ada Umar Patek ini yang mau bikin kedai. Kira-kira kamu mau nggak datang ke kafenya untuk bekerja di situ? Maksudnya bekerja, ya kerja di kafe gitu maksudnya. Bukan kerja sebagai pegawai kafenya. Ya Jadi WFC-nya kamu di kedai kopinya Umar Patek. mau nggak mau. Kenapa? Kamu nggak percaya lagi sama kan Umar Patek? Menurut saya sih udah tobat. Percaya nggak sih Umar Patek udah tobat kalian? Ya. Kamu dulu deh. Kamu dulu. Bisa nggak seorang teroris itu tobat? Nah, menurut saya harusnya pindah ke kota penghujan. Wah. Saya suka nih sudut pandang Anda nih. Kenapa harus pindah ke kota penghujan? Jadi semisal dia ada kafenya yang tadi digadang-gadang dia adalah mantan teroris yang berhubungan Maksud dengan Anda
Mana teroris yang Orang merupakan Padang itu teroris. Tadi digadang-gadang. Wah, dia jadi Enggak, menuduh sama enggak. daerah semuanya teroris. Jam Enggak, gadang. maksudnya Anda nyebut jam enggak, gadang. Anda typo. tadi. Saya bilang jadi di gudang-gudang. Maksud saya begitu, Anda Jadi, terlalu mengarahkan. Bulog itu orang-orang Bulog itu teroris kan ada gudang beras juga di sana. Berarti beras yang selama ini dijual Bulog itu sebenarnya mengandung bahan-bahan yang membuat Partikel-partikel. orang menjadi gampang Enggak, menjadi menurut teroris. Anda bawa ke beras Bulog, menurut Anda itu Jadi menurut Anda orang-orang beras tagi itu juga terafiliasi enggak, gara-gara teroris? kulit Anda Bulog. nyebut beras. Gara-gara kulit Bulog apa ya yang waktu itu? Apa nggak tahu. Nah, gara-gara kulit Bulog guling-gulingan di beras Anda Yang viral kemarin tuh. Iya. Enggak ke situ arahnya. Saya ingin minta Anda, maksud jangan-jangan menurut Anda Bulog itu singkatan dari bom untuk logistik agama. Bulog. Enggak, terus A-nya kemana? Nggak usah dimasukin kalau singkatan mah. Saya nemunya gitu. Enggak, itu terlalu bid'ah Anda. Melebih-lebihkan ini. Jadi menurut Anda tidak bisa tobat teroris? Bukan tidak bisa. Pindah ke ke kota penghujan. Oke. Karena kalau kota penghujan dia akan Bogor misalnya. Saya tidak menyebut. Oke. Saya tidak menyebut. Apalagi Ya apalagi julukan tamunya kota dari- penghujan. Bogor. Ya, saya- Anda sosok menjebak orang. Sosok menjebak orang sedangkan orang sudah tahu itu Bogor. Iya, Milan bisa jadi, ya kan? Milan, oke. Misalnya dia pindah ke Milan. Oke. Tiba-tiba kalau misalnya dia mantan dari teroris tersebut, orang tidak akan was-was. Orang menormalisasikan perihal perbuatan dia. Karena kenapa? Karena nyaru. Sama yang dengan misalnya dengan bung, oh gede, dung, oh duduk. Karena di situ disangka nanti juga akan hujan. Jadi itu adalah penghantar hujan sebenarnya, bukan yang emang tiba-tiba terjadinya gara-gara sikapnya itu. Ini jauh. Ya suara maksudnya tuh nih orang kan saya nanyanya nih orang harus mau taubat nih disuruh ke kota penghujan. Kalau dia disuruh datang ke kota penghujan dia akan melakukan hal sama lagi karena dia ngerasa oh bisa nyaru nih di sini gua ngeledakin kafe nggak taubat dong jadinya. Cuman kan dia kan pada tempatnya, misal. Oh maksudnya Bogor layak untuk diledakkan karena selama ini membawa banjir ke Jakarta. Saya tuh- Wah kacau ini emang. Pengen bilang gitu. Saya tidak menyebut daerah yang tadi saya sebut Milan. Enggak, Milan Ya. kejauhan Mas teroris untuk biaya ke Milannya kejauhan. Bogor Anda. Ini ada apa nih warga was-was Magetan dengan Bogor apa? Karena kan urusan Bogor Mama Jakarta. Ya memang. Kenapa Bogor harus diledakkan? Saya tidak mengarah ke sana. Anda gara-gara ada di dalam Bogor ada bohnya itu, Anda mengarah-arah ke situ. Saya enggak mengarah ke situ. Saya nggak ngarah ke singkatan Bogornya. Anda secara tersirat Bogor itu BO. Enggak, ini enggak ada. Memang ada UMKM-nya di sana tapi murah. Anda sebetulnya kayak pelaku omongan Anda. Penyalur kalau saya penyalur. Nih kalau dari kamu Ya, kan sebagai ya. teroris kuda nih. Perbuatan saya tanya gini dulu. Apakah perbuatan teroris ini salah? Apakah kalau perbuatan salah ini apakah teroris bisa tobat atau tidak? Atau yang tobat disangka pengkhianat bagi teroris-teroris yang lain? Ya, saya sebenarnya sudah pernah memberi penyuluhan-penyuluhan di penjara-penjara khusus teroris. Saya arahkan teroris-teroris ini agar untuk tobat dan teroris ini punya spesialis tertentu. Jadi bomlah ini hama-hama wereng seperti itu. Ledakanlah diri di sawah-sawah yang banyak hama werengnya seperti itu. Nah, jadi ada spesifikasi khusus untuk misalnya pelacur-pelacur yang sudah duafa, yang udah lansia, yang udah pensiun itu untuk ya kalau bisa nggak bisa dibudidayakan. Apa kaedahnya, apa kebanggaannya seorang teroris meledakkan di wereng hama wereng? Dar, hama wereng mati siapa dia? Ditanya sama Tuhan, kenapa nih Tong? Ya berarti kan yang ikut Dia jihad untuk kemaslahatan para petani. Masuk akal, Enggak. itu masuk akal. Cuman Itu jihad yang baik. tapi hasil panen juga Nasi yang terbakar. Anda makan itu hasil dari wereng yang kami ledakan.
Cuman kan itu kan hasil panennya juga kan akan meledak, akan hangus seketika beserta tanah-tanah dan akar-akarnya. Ada biar supaya orang-orang sana kelaparan. Bomnya Tidak khusus. Bomnya Betul, kami betul. bikin itu khusus untuk mematikan orang-orang aja. Nggak, kok kamu tahu peracik bom yang emang bom khusus emang bahaya dari apa? Ini makin terlihat jelas loh bahwa ada. Sudah terlihat jelas, dia kan teroris. Ada sesuatu kayak mau membongkar dia teroris atau bukan, dia teroris. Dari sama ini dia teroris bener. Selama ini dari 10 menit yang lalu dia teroris. Nggak, tapi kenapa dia Mantap. melakukan racikan tersebut? Mau merecycle kelakuan Anda? Ya kan seperti itu, hama-hama orang kan banyak. Itu butuh kita bantu. Dari teroris lah yang maju mengajukan diri untuk meledakkan orang-orang Maksudnya, itu. Dengan racikan-racikan khusus. Mas, hama-hama orang di sini yang dimaksudkan adalah orang-orang yang tidak bekerja di daerah sana. Warren, literally warren. Gak ada. Anda jangan ngaku, Anda teroris. Ngaku, Anda teroris. Anda teroris kan? Anda mau memecah belah kita gimana? Obrolannya sudah jelas, arahnya jelas. Mas, Saya membela dia karena saya disuruh dengan dia. Saya membela dia karena Tidak seperti itu. saya mulai bekerja di tempat dia. Saya aja baru ketemu dia sekarang. ini benar-benar Dia bohong, Mas. Dia. Saya curiga orang ini di sih. antara Anda berdua ini yang teroris. Nah, Ngaku? Ngaku tujuan Anda apa menjadi teroris dan apa yang ingin Anda lakukan? Ngaku sekarang atau enggak saya buat Anda seperti Dani Aditya. Biar nggak nanggung. Ngaku, Anda teroris atau bukan? Ngaku aja, ngaku. Teroris. Oh, enggak sih. Enggak sih, Teroris. ya, nggak mungkin seorang nanti ditanya wartawan, kamu teroris? Aku teroris, nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Telolet tersangka. Meledaknya juga nggak akan dar, Iya. dal. Gak mungkin gue gini. Kamu benar nggak teroris? Ngaku. Nah, bukan, saya bukan teroris. Kamu siapa sebenarnya? Kalau Intel nggak tahu lagi. Intel teroris. Anda tidak jelas bicaranya. Loh. Anda mantan teroris yang gagal meledakkan orang lain, yang meledak adalah Anda sendiri. Iya. Ada yang kena? Ya itu. Anda yang kena kan? Karena ketika Anda mijit-mijit ini tangannya kemana-mana, dar meledak. Meledak di sendiri. Ya, Dan meledak menyacati diri sendiri. Wah, Bukan. apa? Ya itu Endoy. ini yang Makin tidak jelas yang pertama tadi saya ingin Endoy. Endo itu ewe doyan. teman-teman. Sudah, jangan menuduh. Kita apa? Ya itu. Makin tidak jelas lagi. Ya. Sekarang gini aja. Apakah menurut kalian Umar Patek dengan kedai kopinya layak tetap buka atau perlu dicurigai atau apa? Silakan dari. Kalau saya sih tetap dijalankan, harus itu. Karena kenapa? Karena yang pertama itu ada campur tangan saya juga di sana. Karena saya RT di sana dan saya menyetujui untuk berjalannya tempat kafe itu. Oke, dia tetap dibuka. Dan itu Menu semua- apa masukan dari Anda untuk kedai kafe yang ada hubungannya dengan Umar Patek? Menu kopinya namanya apa? Harus ada kacang atom harus. Kacang buat nyantai Oh, kalau iya. nongkrong. Kacang. Kacang atom harus. Nama kopinya apa? Nama Yang kopinya cocok dengan kacang atom? itu tadi. Apa? Meledak di mulut, bukan di tempat. Koma. Apa? Kopi Hiroshima. Wow. Ya kan enak ya. Kopi Hiroshima. Be- Koma, benar. Oke, dari kamu. pengunjung-pengunjung yang datang, kalau saya usulkan wajib tas punggungnya ditaruh di depan. Itu khusus pengunjung-pengunjung kopi. Nah, dapat diskon nggak yang itu? Dapat. Tiap hari Jumat dia dapat potongan juga. Tapi potongan kulupnya yang masih ini. Jauhan, sorry. Anda jadi tukang kita. Saya pernah jadi mantri sunat.
Om Andre. Setelah dari Kamboja. Oke. Dulu Kan kan- teroris sekarang kan kemana-mana ininya. Dulu kan dia tahu kabel mana. Sekarang Tahu sunat ini kulit yang mana yang bisa dibungkus. Kalau menurut kamu apakah akan membuat orang lain datang ke situ, para penikmat kopi, para WFC? Ya tergantung pengemasannya sih nanti. Apa desain kafenya sih. Oke. Apabila Kamu setuju dengan kafenya nanti desain di tembok itu ada kulit-kulit korban bom gitu? Nempel-nempel gitu biar terasa. ya kalau perlu saudara-saudaranya sekalian. sedarah dah. Jalan. Darah. Darah. Segala gala. Lagu jadinya. Oke, terima kasih tanpa harap kita berikan kesempatan untuk Patek untuk membuktikan dia tobat atau tidak. Dia memberikan sesuatu yang berbeda dan kita bisa menikmatinya di sana. Ya kita bantu UMKM ini ya. Dan te amo mucho. Adios. Setelah di rumah bahaya menganggur, saya menjadi lebih tenang. Tretan Muslim, Anda bagaimana? Saya juga tadinya saya sudah masukin playlist ceramah agama untuk menenangkan diri saya, tapi ternyata kesini ancur-ancurin barang jauh lebih menenangkan. Tidak ada lagi mental illness. Betul. Mental kembali segar. Ya. Memang terbukti ya, mens sana in corpore sano ya. Di dalam tubuh yang sehat ada rumah bahaya menganggur di itu MP dia. Walks. Dan untuk selebrasi rumah bahaya menganggur, Ruang rumah amarah penjaga mental sehat. Itu alkohol, Slim. Film action. Ini perdana bro, perdana lo semua berada di podcast Geledek. Ini tayang cuma hanya di Lucu Flix dari Majelis Lucu Indonesia. Lagu-lagu lo pade kan lagunya nyeleneh, ya gak sih? Ada gak sih lo nantinya bakal ada lagu yang sebenarnya lebih ke sosial politik tapi dikemas lucu? Ini semua lagu kita sosial politik. Oh iya juga, sosialnya ada. Benar. Semuanya sosial, cuman orang-orang yang bisa mencerna doang yang paham. Kalau masalah Lurusnya, kasir lurusnya, migran lurusnya. adalah Yoi. gue ngeliat dari point of view mereka-mereka yang berseragam kayak gitu lah. Mereka tuh sering dicaci maki sama customer yang lagi ngantri karena banyak obrolan di luar itu. Kenapa sih gitu, komputernya ada 3, kasirnya cuma 1 gitu kan, biasanya begitu. Makanya nah gue ngedukung padahal lu nggak ngerti apa-apa gitu. Lu kalau mau ngerti lu harus berseragam dulu kan gitu. Nah makanya terjadilah kasir migran pusing ngadepin. Ada mama pulang dari pasar dibegal, mamanya dibuang ke kali. Jujur nih, paginya ada wartawan nanya sama orang atau sendiri kan, orang jawabannya suka konyol. Pak itu kenapa dijebur ibu-ibu? Lo tau orang bilang apa? Ulang tahun kali mas.